diawali tahun 88 ya. Di 88 Anda belum diproduksi ya pada saat itu kan dia. Sudah belajar materi ini, kemudian tentang teori sistem ya. Nah, sistem yang saya pahami dulu, sistem itu bisa dikatakan sebagai sebuah cara katanya dia. Mungkin barangkali pengertian saya dulu kan ada pengertian cara, kemudian barangkali bisa macam-macam lah pengertian tentang itu. Yang satu adalah sistem yang dipakai, cara yang dipakai kan itu kan kayaknya enak ya kan dia. Coba saya pengen dari Anda kan dia, dari Anda kira-kira kalau menurut Anda itu pengertian sistem itu frame Anda. Jadi tidak ada salah benar dengan dia. Frame Anda, coba Mas yang barangkali yang mungkin yang sedang open kamera ya. Kalau menurut Anda, sistem itu apa menurut Anda kan? Kalau sistem adalah sebuah kayak tata cara melakukan sesuatu yang sudah secara runtut, Pak. Oke, tata cara kan dia. Ya. Tata cara kan dia sampai dengan cara. Kalau dia muncul di monitor saya, kalau dia menurut Anda sistem itu apa? Ini nggak ada benar salah ya. Di frame Anda yang saat sekarang, di frame Anda kan dia. Jadi kalau melihat nanti kan kalau gajah itu bentuknya seperti apa tergantung dari sudut pandang kan dia, dari depan, belalainya, ekornya, mungkin dan sebagainya kan dia. Nanti baru kita nyamakan persepsi kan dia. Kalau dia menurut Anda? Kalau dia monitor? Enggak monitor kah? Oke. Ini yang muncul kemudian barangkali yang siapa mungkin barangkali sampaikan? Silakan pengertian Anda yang Anda pahami saja kan itu yang di frame Anda. Jadi saya nggak mengatakan bahwa itu benar salah ya kan kita nanti kan makanya menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi kira-kira yang Anda pahami tentang sistem itu apa? Tidak ada benar salah nih ya. Marwah barangkali? Marwah monitor? Ya, jangan menghadapkan komputer dong. Nanti di akhir kan ada kuis loh ini. Kalau nggak monitor, nanti pasti nggak bisa ngerjakan kuis nanti. Karena kan nanti setiap sesi harus ada kuisnya kan dia. Oke, tadi coba Mas Fajar sudah mengatakan mungkin barangkali yang lain siapa saja, silakan aja. Nggak ada benar salah nih. Nah ini kadang-kadang saya bingungnya ini pada saat apa kita wajibkan besok mulai minggu depan semua harus open kamera kan dia. Ya kalau misalkan kalau Anda cuma hidupkan rok ditinggal pergi, ya nggak mungkin nggak bisa Anda nanti kuliah nanti kan dia. Ini karena SIM ini kalau Anda nggak paham di SIM, Anda akan punya masalah nanti di mata kuliah ANSI, di mata kuliah RPL, kemudian di mata kuliah di modeling ini kan bermasalah Anda waktu pemrograman nanti. Ini mata kuliah dasar banget kan tuh ya. SIM itu sulit di semester 2 karena kita akan cara modeling nanti kan tuh ya. Nanti kalau Anda tidak bisa membuat flowchart, otomatis Anda kesulitan membuat data diagram, bikin UML bermasalah, Anda masalah di kemudian hari kan tuh ya. Sehingga nanti kesulitan membuat skripsi pada ada yang pemrograman. Nah, coba ya jadi nggak ada paksaan di dalam kuliah itu, tetapi boleh monitor ya, boleh Anda misalkan sambil off kamera, tetapi pada saat sebuah pertanyaan ringan saja ya kan dia. Ini kan saya kan nggak mengatakan salah dan benar kan dia. Coba nanti kan biar nanti akhirnya kita menyamakan persepsi kan dia, menyamakan persepsi tentang apa itu sistem kan dia. Karena pengertian sistem itu dari buku itu banyak sekali kan dia, definisi macam-macam. Nah kita akan melihat menyamakan. Jadi beberapa materi kita menyamakan persepsi, menyamakan sudut pandang kan itu ya. Jadi beberapa rekan Anda kemarin sempat yang apa sih portofolio kan itu ya, ada yang mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Waktu mungkin ditanyakan itu, kalau Anda nggak paham ditanyakan kan itu ya. Karena penting banget ya nanti ya, ini kan beberapa mahasiswa ini sudah mulai mungkin barangkali Anda tertarik besok itu magang di Silicon Valley ya, di Amerika sana kan dia. Kalau udah magang di sana pasti itu kerjanya harus di sana nanti. Artinya kan Amerika membuka lebar sekali kan dia. Tetapi waktu Anda lulus dari SI nanti itu bukan hanya bawa ijazah saja tapi punya kemampuan kan dia. Nah, bagaimana kan dia? Kuliah yang benar kan dia. Ikuti aja semua dari dosen-dosen Anda kan dia.
Karena kurikulum sudah dibuat sedemikian rupa ya, dan setiap dosen itu harus membuat RPS ya. Jadi membuat RPS, ya, pertemuan, cara mengajarnya bagaimana dan sebagainya, itu udah kerja keras luar biasa kan dia. Tetapi kalau misalkan pada saat Anda tidak serius kuliahnya, itu masalah. Memang kalau ditanya, nggak enak jam ngajar, saya juga ngajar jam 7 nggak enak, mahasiswa juga kuliah jam 7 mungkin nggak enak juga, karena berat barangkali di sana kan dia. Tapi apa boleh buat, dan harus kita jalani bareng-bareng kan dia. Kalau ditanya harus kita jalani bareng-bareng. Oke ya, oke lah sekarang terserah Anda kan nanti ya, terserah Anda saja kan nanti ya. Oke, kita sepakati bersama. Jadi kita samakan persepsi. Yang dikatakan sistem itu katanya adalah sekumpulan elemen-elemen ya di dalamnya, kemudian ada interaksi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan tertentu kan. Jadi kalau misalkan itu nggak ada, nanti di dalam ujian itu nggak ada definisi sistem, itu nggak ada. Tapi Anda yang penting paham ya, sistem adalah kumpulan elemen-elemen, berarti elemennya lebih satu, maka elemen gitu ya. Di dalam ada interaksi, kemudian mereka punya tujuan. Jadi sekumpulan elemen, ada interaksi, ada tujuan. Kalau kita pecah menjadi tiga kelompok, itu elemennya banyak, ada interaksi, dia punya tujuan kan dia. Itu dikatakan sebagai sebuah sistem ya. Nah, contoh dari sebuah sistem ya, contoh dari sebuah sistem, sound system. Sound system adalah sebuah sistem. Namanya juga sound system. Handphone adalah sebuah sistem. Kemudian kapal terbang adalah sebuah sistem. Mobil adalah sebuah sistem. Silakan, barangkali contoh yang lain. Contoh yang lain. Tidak ada yang salah ini ya. Artinya kan persepsi Anda. Contoh sistem ya. Pesawat terbang. Pesawat terbang, oke, adalah sebuah sistem. Ada lagi? Sistem negara, Pak. Sistem negara adalah sebuah sistem. Sistem jaringan, Pak. Sistem jaringan adalah sebuah sistem. Sistem komputer, Pak. Sistem komputer adalah sebuah sistem. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem. Sistem akademis, Pak. Sistem akademis adalah sebuah sistem, dan sebagainya ya. Jadi nanti pengertian sistem itu luas sekali kan itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan dia, nanti kita buktikan kalau meja ini sistem bukan? Sekumpulan elemen, ada interaksi, ada tujuan. Meja adalah sebuah sistem. Kursi atau bangku kuliah di kelas kita itu sistem bukan? Sistem, Ya, Pak. ada elemen, ada interaksi, ada tujuan. Ya, oke, nanti kita buktikan kan nanti ya. Oke. Nah, masih ingat definisi tentang organisasi? Siapa yang masih ingat? Organisasi adalah, siapa yang masih ingat? Organisasi adalah suatu kelompok yang lebih dari 2 orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kumpulan 2 orang atau lebih ya, mencapai, mereka mengapain? Capai tujuan, Pak. Mencapai tujuan saja? Enggak, yang lain enggak. Ada tambahan? Mungkin siapa yang bisa bantu? Sekumpulan 2 orang atau lebih yang ngapain mereka? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu adalah bekerja sama ya. Oke ya. Melakukan sebuah kegiatan. Oke, kegiatan adalah bekerja sama. Sekumpulan 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu kan. Kalau Anda perhatikan dengan teori sistem ini ada kemiripan ya. Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen. Organisasi adalah sekumpulan 2 orang atau lebih. Ada interaksi di organisasi adalah bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sama kan dia, ada kemiripan. Nah, sekarang pengertiannya. Pengertian sistem dengan pengertian organisasi lebih luas yang mana? Luas yang sistem apa luas organisasi? Luas yang sistem, Pak. Luas yang Sistem. Sistem adalah lebih luas kan dia. Karena mencakup banyak hal. Mencakup banyak hal. Misalnya?
Misalnya sistem itu bisa apa disebutkan pada link ada macam-macamnya kan, ada sistem negara, sistem kepemimpinan, sistem. Jadi sistem itu bisa di mana saja. Tapi kalau organisasi kan dia hanya pada satu titik. Misalnya kan organisasi kan sekumpulan orang yang tersistematis di mana dia itu terkendali, terencana, terpimpin. Jadi ada. Tapi kalau organisasi tidak bisa diterapkan ke banyak hal juga kan. Sistem bisa jadi lingkupnya Pak lebih tepatnya. Ya, sepakat ya. Nih, saya harapkan begitu ya. Jadi apa kuliah kita itu bukan satu arah kan gitu ya. Nanti seperti yang saya harapkan nanti ya. Jadi kita sepakati tadi. Jadi kita memberikan argumentasi itu adalah pilih yang mana kan dia, pilih merah. Kenapa merah kan dia? Karena kenapa Anda pilih ESI? Karena kenapa Anda pilih Amikom? Karena kenapa Anda pilih sistem lebih luas daripada organisasi? Nah, ini adalah sebuah penjelasan. Jadi kalau pengertian sistem adalah lebih luas ya dibandingkan organisasi. Kalau organisasi itu kan hanya untuk orang. Maaf. Organisasi adalah sekumpulan 2 orang atau lebih. Berarti kalau organisasi itu pasti orang. Tapi kalau elemen itu bisa orang, mungkin bisa saja, mungkin hal yang lain kan dia, bermacam-macam ragam tadi kan. Oke, jadi pengertian dari itu tentang teori sistem ya. Oke, kita coba ya. Jadi bukan sekedar definisi, selalu dikatakan sistem itu kalau dia mempunyai ada syaratnya ya. Dikatakan sistem, syaratnya ini ada 8 ini. Ya, nanti lama-lama Anda ini mengertikan nanti ya. Jadi ada 8 syarat. Kalau 8 syarat itu terpenuhi, maka itu dikatakan sebagai sebuah sistem. Kita bongkar satu-satu ya. Oke, yang pertama, dia mempunyai elemen. Jadi elemennya jemaah, maka dikatakan elements. Iya, itu elemennya. Jadi bagian yang paling kecil dari sebuah sistem ya, apapun itu katakan sebagai sebenarnya dia pasti mempunyai fungsi ya. Dengan kata lain, elemen adalah bagian yang dari sebuah sistem yang sudah tidak bisa diulang lagi kan dia. Di dalam konteks ya kalau sistem komputer, yang paling kecil itu adalah mungkin tombol ya, tombol itu kan dia. Tapi di situ kan setiap sistem apapun kecilnya selalu mengandung elemen-elemen kan dia. Nah, dan setiap elemen itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin elemen tidak punya manfaat ya. Contoh pada sistem komputer tadi ya, ini ada tombol pada keyboard kan. Ini contoh konteks dalam sebuah elemen sistem. Jadi syarat pertama adalah mempunyai elemen lebih dari 1. Oke. Yang kedua, dikatakan sistem dia kalau mempunyai batas. Batas itu sesuatu yang membataskan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain atau antara subsistem dengan subsistem yang lain. Jadi kan gitu ya. Oke, itu adalah batas. Nah, batas nanti bisa personil, bisa peraturan, bisa peralatan ya. Ini kemudian biaya. Jadi batas itu keterbatasan kan itu ya. Ini keterbatasan ya. Jadi kalau kita ada sistem organisasi, kita punya keterbatasan dengan aturan pemerintah ya. Kemarin saya lihat di dalam konteks sekali lagi ya, untuk kalau saya itu nggak suka kuliah online begini ini kan dia. Jadi mungkin barangkali hampir sama. Kemarin saya coba, saya kan kalau di prodi informatika itu bahkan 30% dari mahasiswa itu yang dari luar Jogja udah pada ke Jogja kan dia. Saya nggak tahu pertimbangannya apa kan dia. Karena mungkin nggak tahu kan, dia nggak tahu persis, saya nggak bertanya pada mereka. Jadi itu adalah namanya suatu keterbatasan ya. Katanya pemerintah akan merencanakan bulan Juli itu sudah boleh tatap muka ya. Kita harap nanti September mungkin akan kita tatap muka ya. Itu harapan kan dia, karena kemarin kita juga rapat-rapat. Oke. Jadi dikatakan sistem itu dia kalau punya batasan dia. Nah, dalam konteks batas ini itu bisa personal, bisa peraturan, bisa peralatan, biaya dan sebagainya kan dia. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalkan sebagai contoh, misalkan begini, bahwa mungkin barangkali yang paling gampang adalah peraturan kan dia. Peraturan adalah sebagai sebuah batas sistem. Ya, contohnya misalkan aja bahwa kuliah misalkan ya kalau tatap muka ya, nih Anda kayaknya belum pernah tatap muka ya, berarti Anda kan dia. Mungkin hanya baru pertemuan awal ya, 2 kali pertemuan dulu ya, waktu semester 1 dulu ya.
Betul ya? Baru datang kamu berapa kali pertemuan Anda? Sebelum pandemi itu? Dari awal sudah itu Pak, sudah daring Pak. 2020 ya? Iya Pak. Ini udah, oh iya ya, ya oke. Nah, jadi berarti kan nggak pernah dapatnya. Di dalam peraturan ya, sebagai contoh misalkan nanti muncul tidak boleh, kemarin kita sepakat ya, makan minum di kelas misalkan. Itu menjadi sebuah peraturan dalam sistem pembelajaran itu. Itu sebagai sebuah pembatasan gitu ya. Nah, dulu kan ada sebuah pertanyaan gini, Pak, kalau kita kan kemah Pak gitu Pak, maksud kita nggak boleh makan, wah nanti kalau diperbolehkan kan harus normatif gitu ya. Nanti jangan-jangan kalau diperbolehkan makan atau minum di kelas nanti ke kantin manggil bakso kan, terus nanti wah jadi nggak kuliah itu sebagai contoh sebagai peraturan yang sederhana dalam perkuliahan gitu ya. Kemudian muncullah banyak peraturan-peraturan yang mengikat kita sebagai dalam sebuah batas ya. Sebagai contoh misalkan begini, di Amikom kan itu ya dalam tata cara pembelajaran ya ini karena kita juga kena peraturan juga kan dia belum boleh tatap muka kan dia. Jadi kalau boleh tatap muka itu luar biasa kita harus mengajukan ke Satgas kan dia dan hanya beberapa perguruan ada prodi yang tentukan ya kedokteran, mungkin kesehatan, mungkin yang terkait masalah-masalah itu ya. Tapi kalau kita barangkali masih belum diperbolehkan. Kemudian peralatan juga merupakan sebagai sebuah batas misalkan kalau sistem komputer. Kalau Anda punya data ya di dalam hard disk itu, kalau Anda punya data 1 tera, hard disk Anda 500 GB kan nggak bisa kesimpan. Nah, peralatan juga merupakan sebagai sebuah batas. Barangkali juga sama misalkan prosesor ya, misalkan Anda punya prosesor tertentu, Anda main games. Nah, games itu juga kan ada bukan sebagai pembatas ya. Sistem recordnya. Iya, sistem recordnya itu juga bisa merupakan sebagai sebuah batas. Jadi hard disk, kemudian RAM, kemudian mungkin barang prosesor itu merupakan sebagai sebuah batas dalam sistem komputer kan dia. Dan semua operasi juga merupakan sebagai sebuah batas kan nanti ya. Jadi saya nggak tahu nih bermasalah ini karena kebetulan ini baru dibuat ya kan nanti ya. Ini aplikasi kita itu karena didesain untuk di kelas ya itu. Maka dia berbasis Windows itu dia merupakan sebuah batas itu. Nah, ini kan semua harus menyesuaikan. Nah, ternyata membangun sebuah aplikasi itu nggak mudah ya karena secara berbarengan juga banyak masalah kan dia karena sistem kita itu kan jebol kemarin nanti ya. Sebenarnya bukan jebol ya karena PHP-nya expired kan dia. Itu PHP 5 itu expired itu kan kemudian itu antisipasinya itu sehingga bermasalah itu kan sekarang semua. Jadi kalau Anda mau tahu Amikom itu bikin aplikasi dari awal lagi. Padahal 20 tahun kita develop sistem itu kan ya. Karena saya dulu terlibat dalam pembangunan sistem informasinya itu. Nah, itu juga merupakan menjadi sebuah batas kan ya. Di dalam akreditasi kemarin kita kedodoran itu karena juga terikat dengan sebuah batas kan dia. Sama saja ya nanti kalau Amikom sebagai sebuah batas, pagar kita adalah sebuah batas. Jadi tidak semua orang bisa keluar masuk seenaknya sendiri masuk ke Amikom dan sebagainya ya. Nanti Anda bisa cari sendiri kan dia. Kemudian lingkungan luar. Dan luarnya juga merupakan sebagai sebuah batas ya. Jadi apapun di luar dari sistem yang ada itu yang dipengaruhi dan mempengaruhi ya. Di dalam sistem komputer ya, itu listrik adalah lingkungan luar. Kalau listriknya mati, itu maka juga komputernya nggak juga terpengaruh kan dia dipengaruhi dan mempengaruhi. Kalau komputernya konslet listriknya juga jelek kan nanti ya. Ini juga nggak tahu ini presensi ini kan sistem informasi itu sistem juga kan ya sistem informasi Amikomban itu kan juga presensi itu nih. Ini sudah 2 minggu kita gagal ya, tapi di informatika kemarin hari Rabu waktu itu saya tuh mulus ya ini. Kenapa? Kan saya juga nggak tahu nih nanti terpaksa nanti kita manual, nanti kita masukkan jadi kita harus berupa Excel nanti agar bisa di short kan dia karena nanti masuk ke sistemnya Amikom juga bukan satu-satu dimasukkan. Itu nanti saya masukkan secara serempak itu presensi manualnya kan dia. Jadi pakai Excel ya. Sehingga memudahkan mereka mengkonversikan ke dalam sistemnya Amikom. Nah, ini adalah contoh lingkungan luar. Nah, lingkungan luar Amikom adalah sebagai lingkungan luar. Nah, siapakah lingkungan luar di Amikom itu ya? Mungkin barangkali secara akademis
L2 dikti ya, kalau di cohortnya adalah lingkungan luar. Mereka punya peraturan. Barangkali tadi kami dari batas tadi, nah dipengaruhi dan mempengaruhi kan dia. Jadi L2 dikti adalah pembina ya. L2 dikti adalah pembina perguruan tinggi bukan hanya swasta tapi negeri. Jadi kita itu satu atap dengan PTN ya, dengan UPN, dengan UGM, dengan UNJ gitu. Kita satu atap dan sering bertemu ya, karena biasanya yang mewakili Pak Rektor itu biasanya saya ya, karena ketemu para rektor, kadang mungkin dengan wakil-wakil rektor di sana itu ketemu kan itu ya. Nah, mereka adalah lingkungan luar. Mereka memberi beasiswa, mereka memberi kuota, mereka dan sebagainya kan dia. Itu dan sebagainya. Itu adalah lingkungan luar, dipengaruhi dan mempengaruhi kan dia. Siapa lagi lingkungan luar Amikom gitu ya. Lingkungan luar Amikom itu ya Ban PT itu yang memberi akreditasi ke prodi-prodi kita kan itu. Nah, itu adalah lembaga dapat akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, itu adalah sebagai sebuah lingkungan luar, maka dipengaruhi dan mempengaruhi kan dia. Apa yang mempengaruhi kan dia. Jadi barangkali kalau mungkin Anda apa sih pengaruh akreditasi kan dia. Pengaruh akreditasi itu pada saat Anda mau menjadi PNS kan dia. Jadi untuk bisa menjadi PNS itu syarat ya itu, tapi di luar Jawa itu banyak yang tidak, itu akreditasi minimal lembaga prodinya adalah B kan dia. Kalau C itu biasanya kalau di Jawa itu mereka kayaknya belum bisa kan dia. Nah, sekarang apa ya? Ini kan dari outcome apa kan itu ya. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana cara menilai program studi Anda itu SE bagus apa tidak kan itu ya. Ya itu, ini salah satunya juga tingkat kehadiran mahasiswa dari pertemuan mahasiswa itu. Itu kan jadi ukuran untuk menilai lingkungan luar kita kan dia. Terus kemudian indeksasi rata-rata dari lulusan. Kemudian rata-rata lama. Jadi jangan berpikir bahwa Amikom kalau Anda nggak lulus-lulusan sangat sedih, karena itu juga berpengaruh. Kecepatan lulusan mahasiswa, indeksasi rata-rata mahasiswa. Kemudian lama menunggu ya. Jadi waktu Anda di wisuda, terus berapa lama ada pekerjaan itu? Kalau di bawah 6 bulan nilainya 4, nilainya 1 sampai 4 ya. Kalau indeksasinya rata-rata lulusan di atas 3 itu berarti nilainya 4. Kehadiran mahasiswa rata-rata itu 85% ke atas, nilainya 4 nanti ya. Kalau kehadiran mahasiswa semakin sedikit, itu juga nilainya semakin buruk. Jadi kalau elemen-elemen itulah yang mempengaruhi perguruan tinggi lembaga atau program studi itu akreditasinya bagus dan tidak itu. Jadi nah silahkan bahwa itu jadi bukan hanya lembaga, tapi lembaga menyediakan fasilitas. Fasilitas Amikom, alhamdulillah itu nilainya rata-rata 4 semua fasilitas Amikom kan dia. Tapi untuk ada komponen yang lain nanti ya. Jadi misalkan Anda lihat prodi-prodi baru itu karena akreditasinya hampir semua C ya, cuman yang satu yang prodi baru yang B itu kan cuman komunikasi itu kan dia. Yang lain kan C semua. Kenapa? Karena ada satu blok penilaian itu yang tidak ada berapa lama mahasiswa rata lulusannya berapa lama kan ya, kan belum lulus kan. Berapa indeksasi lulusannya belum lulus kan. Berapa lama waktu tunggu belum lulus kan. Ya paling banter hanya kehadiran mahasiswa sehingga nilainya itu terkuras banyak banget jadi yang tidak dimasukkan. Oke, ini adalah lingkungan luar dipengaruhi dan mempengaruhi kan gitu ya. Mungkin kalau pas saya mau contoh itu sulit kan dia. Waktu Anda datang ke kampus, mungkin barangkali di gedung 5 itu mungkin di lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4 kan sebelahnya kos-kosan itu kan dia. Pada saat mahasiswa atau mungkin yang kos di sana berisik dengerin musik keras, waktu kuliah keganggu itu, dipengaruhi dan mempengaruhi. Mungkin barangkali juga sama, waktu mereka sedang tidur, mahasiswa ribut mungkin di lingkungan kita, mereka juga terpengaruhi lah, dikatakan sebagai lingkungan luar, dipengaruhi dan mempengaruhi. Oke, ini adalah syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dikatakan dia kalau punya penghubung ya. Kalau dikatakan dia punya penghubung. Nah, penghubung itu yang menghubungkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain atau sub dengan sub ya. Ini sebagai contoh kabel pada sistem komputer. Nah, dia menghubungkan antara keyboard misalkan dengan sistem komputer kan dia. Nah, tetapi penghubung itu bukan semata-mata hanya fisik saja kan. Penghubung semata-mata bukan hanya fisik saja. Sebagai contoh misalkan begini, kalau di kelas ini kan kita ada kelas daring nih. Penghubung kita apa kira-kira? Yang menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen saat sekarang apa? Conference, Zoom, ya? Google Meet. Ya, salah satunya kan atau media penghubungnya adalah misalkan Zoom ini. Zoom adalah sebagai sebuah media penghubung.
penghubung juga komunikasi sebagai penghubung. Jadi kalau Anda diam, saya diam, nggak ada interaksi, ya berarti tidak ada penghubung kan itu ya. Maka saya butuh interaktif kan itu ya. Dan Anda misalkan belajar itu salah boleh kan itu ya. Boleh banget salah itu. Kalau seperti misalkan sebagai contoh misalkan waktu belajar kendaraan, belajar mobil itu nabrak. Ya nggak apa-apa namanya belajar kok itu. Gitu. Yang sudah pintar aja bisa pakai nabrak kan itu ya. Kan kalau hati-hati sama saja waktu kita belajar itu boleh salah kan itu ya. Jadi kalau misalkan yang penting kita kan bukan mencari salah benar, tapi adalah kita menyampaikan persepsi sehingga kita paham dengan materi itu. Ini adalah jadi penghubung ya. Jadi bukan hanya fisik saja, kabel adalah fisik, komunikasi adalah sebuah penghubung, mungkin nanti Zoom juga penghubung, nanti kita akan bertemu nanti di classroom ya. Saya sejujurnya aja dengan kelas kita masih penyempurnaan ya kalau pakai classroom kan sudah teruji sehingga nanti Anda di classroom nanti mengerjakan sesuatu ya nanti setelah ini di kuliah ini kan sambil post test kan ya. Setelah ini tujuannya apa? Translate ya, nyampe enggak kan nanti ya dari apa yang tak sampaikan nanti. Oke, ini adalah penghubung. Nah, berikutnya adalah dikatakan sistem dia kalau O-nya namanya input atau masukan. Nah, coba Anda catat ya di dalam konteks masukan itu kita bagi menjadi maintenance input sama sinyal kan dia. Jadi kalau di dalam konteks ini, jadi jangan salah ya, ini berapa kalian membuat kesalahan. Dalam contoh maintenance input adalah energi listrik dalam sebuah sistem software ya. Nah, sistem software itu juga merupakan sebagai maintenance input ya. Sistem software nanti ada sistem operasi, bahasa pemrograman itu sebagai sistem software. Kemudian sinyal input itu energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah contohnya adalah data. Jadi kalau sistem komputer, maintenance input adalah listrik, data adalah sebagai sinyal inputnya kan dia. Jadi sebuah sistem itu ada energi yang diolah kan dia. Kalau tidak ada energi, itu berarti bukan sebuah sistem. Apa bentuk energinya? Nah, ini contohnya itu adalah energi listrik. Dalam konteks sistem komputer, sistem software dalam sistem komputer, sistem software. Nah, sistem software itu nanti kita bagi menjadi 4 ya. Sistem operasi, bahasa pemrograman, paket program, utility kan dia. Itu nanti kita bahas nanti di materi minggu depan kan dia. Oke, syarat yang ke-6 dikatakan sistem dia kalau punya keluaran. Nah, keluaran kita bagi menjadi 2 ya. Ini di sini adalah keluaran yang berguna dan tidak yang berguna. Dalam sistem komputer ya panas itu nggak berguna gitu. Tetapi output pada saat mengeluarkan dalam sistem yang berguna ini adalah sebagai contoh adalah ya informasi yang diperoleh dari sistem komputer kan dia. Nah, apa saja keluaran gitu ya. Nah, kita lihat kan dia ada beberapa contoh di sana. Dalam sistem kalau misalkan sistem informasi akademik kan dia. Sistem informasi akademik itu bisa mengeluarkan cetakan KRS itu. Waktu Anda KRS menginput KRS. KRS cetakan adalah outputnya. Cetakan KHS adalah outputnya. Kartu mahasiswa adalah keluaran, dia outputnya dan sebagainya kan dia. Nah, itu adalah keluaran. Nah, ini dikatakan itu yang dikatakan keluaran yang berguna dalam sistem komputer. Kalau misalkan Amikom sebagai sebuah sistem, keluarannya apa? Keluarannya apa? Kalau Amikom adalah sebagai sebuah sistem organisasi, keluaran dari Amikom apa? Outputnya apa? Lulusan. Lulusan, oke kan. Masukannya? Masukannya? Pendaftar ya, mahasiswanya kan. Iya, kan, dia. Jadi masuk mahasiswa, keluar masih mahasiswa. Tetapi adalah berbeda ya, kan setelah proses itu kan bentuknya kan berbeda ya. Statusnya berbeda. Oke kan dia. Oke. Dan sebagainya kan dia. Kemudian yang ke-7 dikatakan sistem itu dia punya pengolah kan dia. Nah, ini kadang-kadang di dalam konteks ini pengolah ini kan beberapa kali saya nguji skripsi itu banyak mahasiswa terjebak kan dia. Jadi kalau misalkan di dalam itu contoh pada sistem komputer merubah data menjadi informasi adalah sebagai itu sebuah proses ya.
sebuah proses. Nah, contoh misalkan pengurutan, misalkan begini, presensi kita ya. Anda sudah pakai Amikomban tapi ya? Semester kemarin pakai Amikomban ya? Iya Pak, Amikomban. Ya oke kan dia. Pada saat Anda masuk GSE pertama, nanti itu kan cetak ya. Ada cetakan, terus kemudian ada masuk ke dalam sistem. Waktu dicetak, kalau Anda GSE nomor 1, Anda muncul nomor 1 nggak? Iya Pak, muncul. Ya, waktu Anda presensi itu Anda muncul apa namanya? Misalkan waktu Anda bentar ya. Yang kedua, oke. Anda gesek pertama nih, misalkan Mas Fajar ya. Anda gesek pertama. Waktu dicetak nanti Anda nomor 1 nggak? Yang maksud dicetaknya bagaimana Mbak? Jadi presensi Amikomban itu kan Anda presensi tadi masuk Anda pas Anda pertama kali presensi misalkan nomor 1 kan dia. Terus kemudian itu kan ada misalkan ini dari yang ada adalah 58 nih misalkan. Waktu gesek nomor 1 apakah Anda nomor 1? Ada banyak faktor. Jadi presensi kita Amikomban itu selain masuk ke dalam sistem itu nanti akan dicetak oleh operator DAK itu kan. Karena setiap pertemuan itu dicetak itu. Tujuannya apa? Waktu agitasi itu dibutuhkan kan itu ya. Nah, pada saat misalkan Fajar ya nomor Anda presensi nomor 1. Terus kemudian waktu hasil cetakannya Anda nomor 1 nggak? Iya Pak, kan dari input jadinya outputnya juga pasti sama dengan inputannya. Oke kan itu ya. Itu. Nah, itulah mungkin barangkali kalau padahal di dalam konteks mengolah itu mengubah data menjadi informasi. Pada saat Fajar nomor 1, kemudian cetak nomor 1, itu belum ada pengolahan itu ya. Mengolah itu salah satunya mengurutkan sort ya. Kira-kira di sort berdasarkan apa? Cetakannya nanti. Di sort diurutkan berdasarkan NPM mungkin Pak. Oke, nomor mahasiswa. Tujuannya? Supaya apa ya? Ada estetikanya ada, terus yang kedua juga lebih enak untuk mengurutkannya. Iya, bukan lebih enak, tapi semata-mata kan itu punya fungsi kan di sana. Ada fungsi. Jadi misalkan kita kan nggak tahu ada 58 nih yang masuk hari ini. Kemudian misalkan ada pertanyaan, Fajar masuk nggak kan dia? NPM-nya berapa? NPM-nya berapa? Nah, itu kan mudah. NPM-nya langsung ketemu itu. Ya, mudah nih. Itu yang dikatakan sebagai informasi, karena informasi prinsipnya adalah untuk memberikan kemudahan dalam membuat keputusan. Kemudian penggabungan ya. Oke, saya itu nggak bisa coret-coret itu, kadang-kadang punya kendala ya. Jadi pada saat peragaan itu penting kan dia. Jadi peragaan itu penting. Jadi kalau misalkan itu sambil di transparan, di papan saya sambil bisa menggambarkan dia. Yang kedua adalah penggabungan kan dia. Penggabungan adalah sebagai sebuah proses juga. Nah, aplikasi kita itu presensi Amikomban itu merupakan gabungan dari beberapa tabel ya. Jadi yang pertama itu kan muncul mata kuliah, berarti ada tabel mata kuliah. Muncul dosen, berarti ada tabel dosen. Muncul mahasiswa, berarti dia adalah menggunakan tabel mahasiswa. Kemudian nanti muncul persen itu sendiri kan dia. Muncul form interface presensi itu. Nah, ini yang dikatakan bahwa dalam satu database kan banyak tabel. Nah, di dalam itu adalah inner join ya, jadi menggabungkan tabel kan dia. Menggabungkan tabel. Nah, Anda informasi itu nanti ke sana ya, ke database-nya kan waktu kita belajar database semester 3 basis basis data. Anda kan nanti akan melakukan penggabungan tabel tadi itu ya. Jadi itu adalah sebuah penggabungan. Nah, dari mana nanti cara menggabungkannya? Nanti kita belajar bersama-sama nanti. Ada nanti yang dikatakan database model kan dia. Database model ada RD dan normalisasi. Nanti materi kita ke sana kan dia. Jadi maka ini tantangan buat saya semester 2 belum belajar database, sudah belajar SIM. Bagaimana nanti saya akan setelah UTS nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ini buat saya tadinya saya nolak mata kuliah ini di semester 2, tapi akhirnya saya terima. Ini tantangan kan dia. Kalau misalkan Anda berhasil, saya berhasil, luar biasa kan. Buat saya adalah tantangan. Catatan kalau Anda masuk
Kemudian ada keterbukaan ya, Pak diulang Pak itu Pak, minta dibantu diulang itu. Nah, aku udah modeling ada apa namanya, nggak usah malu kita belajar kan nanti ya. Nanti saya belajar duluan, Anda belajar belakangan, nanti kita menyiapkan persepsi kan nanti ya. Karena suatu saat mungkin barangkali begini, dulu anak saya itu waktu kuliah di Amikom, pokoknya saya nggak mau diajar bapak kan dia. Ya dia malu kalau bapaknya ngajar kan dia. Akhirnya diajar jurusan yang lain dia. Dia kesulitan modeling kan dia. Akhirnya ngajari bapaknya kan dia. Dia punya bimbingan skripsi kan dia. Ya yang bantu bapaknya di rumah kan dia. Kan waktu modeling yang bantu orang tuanya kan dia. Nah itu karena kebetulan saya punya jam terbang lebih tinggi kan dia. Nah itu barangkali juga berpengaruh. Nah nanti mungkin barangkali nih. Jadi pengurutan, penggabungan, ada pencarian kan dia nanti waktu searching kan dia. Jadi searching misalkan dari sistem kita itu kan dicari kan dia. Wajar nggak masuk hari ini nomor MPM-nya apa? Seret ketemu kan dia. Yang dicari adalah nomor mahasiswanya. Wajar masuk nggak? Tadi masuk nomor 1 kan dia. Susah nomor 1 nyarinya shortnya kan dia. Jadi kalau misalkan nomor mahasiswanya PM-nya itu kan unik itu memudahkan. Oke, pengolah ya. Oke, yang ke-8 dikatakan sistem. Dia kalau punya sasaran atau punya tujuan kan ini saya kemarin ya ada sampling ya, Anda masih beragam kan dia. Kebetulan karena masih semester 2 ya, kemarin saya ngajar di semester 4 di informatika. Itu rata-rata sudah terarahkan dia. Jadi yang harus Anda pahamkan begini. SI atau dan informatika hanya ada 2 program studi ya yang ada beredar sekarang di Indonesia ini yang mengarahkan adalah ke software development ya. Jadi kalau Anda ngambil SI itu endingnya nanti itu Anda bagaimana terlibat dalam membangun sebuah sistem informasi sehingga basicnya harus bisa coding kan nanti. Hanya ada 2 prodi informatika dan sistem informasi. Anda bayangkan di Indonesia itu ada berapa ribu program studi, ada berapa perguruan tinggi, ternyata itu ada hanya 2 program studi saja yang diarahkan untuk develop sistem kan. Betapa langkahnya Anda itu ya. Dengan catatan adalah Anda harus terampil. Nah, bagaimana terampil kan itu ya? Banyak berlatih. Jadi kalau hanya misalkan nanti kalau sudah masuk ke mata kuliah teknikal ya, di struktur misalkan sekarang di struktur data ya, di pemrograman struktur ya, semester 2 kan ada pemrograman struktur ya. Kalau belum dirubah ya, seingat saya dulu saya membuat pemrograman struktur itu Anda belajar C++ itu. Saya nggak tahu udah dirubah belum itu. Itu yang saya dulu yang kurikulum saya bangun di sana. Semester 2 ada mata kuliah pemrograman struktur. Nah, waktu Anda berpemrograman, kalau hanya kuliah tok 4 SKS ya, 2T, 2P, nggak mungkin Anda terampilkan. Bagaimana nggak terampil? Dilatih, cari modul kan. Sehingga pada Anda terus dari sistem informasi itu, Anda itu makhluk langka nanti. Wah, tapi saya kayaknya lemah di coding. Ya coba diarahkan. Ada kemarin kita sepakati ada yang namanya kemampuan dikatakan UI UX kan gitu ya kan. Oh itu juga makhluk langka juga. Dia punya kemampuan art, tapi dia ngerti logika sistem kan dia. Tidak harus paham coding kan dia. Tapi harus belajar kan dia. Ini adalah bagaimana bahwa ini dikatakan, nah sekarang apa bedanya sasaran sama tujuan kan dia? Yang simpel gini aja lah. Panjang pendeknya tergantung nanti. Misalkan Anda punya tujuan. Saya punya tujuan Pak, bahwa saya akan selesai di Amikom kuliah 3,5 tahun. Dengan indeks prestasi, saya pengen cum laude. Cum laude itu 351 kan. Itu sasaran. Apa tujuan? Tujuan Anda itu Anda menentukan tujuan. 3,5 tahun finish. Sasarannya adalah semester 2, indeks prestasi Anda minimal 351 kan. Minimal kan dia. Kalau Anda mau mengejar tujuannya adalah cum laude kan dia 351 kan nanti ya. Itu adalah tujuan, yang pendek adalah sasaran. Tujuan. Pak, saya mau nikah umur 25. Sasarannya apa? Ajar? Kalau Anda mau menikah umur 25, sasarannya apa? Nikah umur 25. Misalkan mau Anda, ini kan ande-ande kan gitu ya. Anda misalkan punya, karena anak saya yang cowok itu 25 dia nikah kan dia. Umur 25 saya punya tujuan mau nikah kan dia.
sasarannya apa? Sasarannya kalau kemudian nomor 5 ya lulus cepat kan Pak sasarannya. Boleh, Lulus cepat, mendapatkan pekerjaan, Oke. mengumpulkan dana, habis Mm-mm. itu pasangan, baru nanti sampai tujuan. Cari salon ya, oke. Ya, Itulah jadi sasaran-sasarannya. Jadi jangan hanya 25 terus tidak ada usaha ke sana kan itu ya. Bekerja oke kan itu ya. Cepat lulus oke, dapat pekerjaan oke, tapi lupa mencari calon itu yang belum. Wah, masalah kan dia. ya, Sampai 25 belum punya calon lah, itu kan masalah. Oke, jadi paham ya itu adalah sasaran dan tujuan. Tujuan lebih jauh, sasaran lebih pendek kan dia. Jadi misalkan silakan aja bahwa Anda punya tujuan yang panjang, silakan ada. Maka nanti ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan dia. Nah, itu kalau Anda tujuannya jangka panjang, jangka pendek, jangka menengahnya itu dikatakan sebagai sebuah sasaran. Nah, oke, ini salah satu ya, salah satu sasaran boleh, tujuan boleh. Nah, ini kan dikatakan 8 syarat. Nah, kemudian oke, kita coba ya, kita sampling ya, kita sampling dari 8 syarat itu kita buktikan nanti ya, kita buktikan ya. Nah, oke, yang pertama adalah sound system ya, kan karena di kelas itu ada sound system ya, nih kan kalau misalkan tampilannya adalah sebagai sound system ya. Sistemkah sound system ya? Kita lihat ya. Elemennya yang pertama apa? Sound system. Sound system di kelas itu sistem itu mempunyai speaker. Elemennya berarti satu dia punya speaker. Speaker lalu apa motherboardnya, boardnya, board circuitnya. Enggak, ini sound system nih ya. Tapi gimana Pak? Jadi, Sistemnya. Oh iya. Oke, jadi ada di kelas itu ada sound system ya, ada halo-halonya kan nanti ya, ada speaker kan nanti ya. Jadi berarti yang kita cari kan karena sound system itu device input, device proses adalah device output, ada 3 ya. Jadi peralatan input, peralatan proses, peralatan keluaran kan nanti ya. Inputnya apa? Mikrofon. Oke, mikrofon nanti ya. Prosesnya agar suaranya menjadi keras. Amplifier, oke. Keluarannya? Speaker. Oke, speaker. Ada 3 ya. Itu kan elemen. Nah, tapi itu sebetulnya adalah halo-halo tadi itu ya. Mic-nya itu sebetulnya kalau kita urai lagi ya. Kita urai lagi itu nanti muncul yang paling yang paling kecil yang nggak bisa diurai lagi itu adalah tombol ya. Tombol di halo-halonya itu loh. Ada manfaatnya nggak tombol itu? Ini Pak, ada tombol. Ada manfaatnya nggak? Manfaatnya untuk apa? Ibaratnya on off-nya Pak. Ya on off ya kan. Kalau itu dia patah, nah masalah kan nanti ya. Yeah. Jadi, jadi sekecil apapun elemen itu pasti punya punya fungsi kan dia. Itu jadi kalau ada device input, proses, output. Tetapi kalau kita pecah lagi itu adalah sebagai subsystem ya. Jadi kalau itu subsystem device subsystem input, subsystem proses, subsystem outputnya. Nah kalau misalkan subsystem inputnya itu diurai lagi, ternyata itu dalamnya itu ada mic itu kan ada speaker kecil ya. Terus kemudian ada saklarnya, ada kabelnya, ada macam-macam itu kalau dipecah lagi itu sebenarnya adalah sebagai sebuah mic adalah subsystem dari sebuah sistem sound system kan nanti ya. Kalau Anda beli mic itu beli apa namanya? Beli mic apa beli sound system? Ada? Ya, Pak. Waktu Anda mau beli mic, Anda beli mic apa beli sound system ke tokonya belinya? Belinya mikrofon, Pak. Oke, kalau kita beli mikrofon, berarti kan mikrofon adalah sebagai sebuah subsystem dari sistem sound system ya. Iya. Ada sound system itu, jadi kalau misalkan kita kan nggak mungkin saya mau beli sound system, langsung seperangkat. Satu set ya. Lu saya mau beli halo-halonya saja. Oh, mbok bilang Mas, itu bilangnya itu karena ternyata mic adalah sebuah sistem. Kemudian yang kedua, sound system. Dia punya batas nggak? Sound system punya batas nggak? Batasannya, kalau sebuah sistem pasti ada batasnya. Ya, batasnya apa sound system? Maka kita buktikan dulu. Batasannya jika terjadi listrik padam, pasti kan tidak akan bisa berfungsi. Oke, itu boleh. Batasnya apa lagi? Terus jika terjadi kabel putus, mungkin mikrofon tidak akan bisa memberikan input pada speaker. Oke, coba yang lebih spesifik.
Sound system yang dipakai di kelas dengan sound system band beda apa sama? Beda. Beda. Bedanya di apa? Output suaranya, Pak. Oke, jadi output suaranya merupakan sebuah batas ya. Ada kalau di kelas itu kan 150 watt ya keluarannya ya. Nah, karena kalau dipakai di di pertunjukan band itu mungkin bisa ribuan watt itu ya, tergantung itu. Jadi batas itu juga bisa juga itu yang membatasi kan. Peralatan juga merupakan batas. Jadi misalkan casing mic juga merupakan sebagai batas. Casing speakernya juga merupakan sebagai sebuah batas. Tapi yang paling utama batasnya adalah mungkin lebih kepada outputnya itu ya. Kemudian nanti volume juga merupakan sebagai batas ya. Bisa dikecilkan kan itu ya. Anda bayangkan itu kalau nggak pakai pembatasan itu. Jadi sound system band ditaruh di kelas itu ya. Halo, biar pada pecah katanya. Dan kelas itu kan terganggu juga ya. Oke ya, ada kuliah di Amikom, belum pernah merasakan kelasnya kan gitu ya. Saya juga ikut sedih rasanya kan dia. Insya Allah semester depan lah nanti bisa lebih optimal lagi kan itu ya. Oke, yang ketiga, sound system mempunyai lingkungan luar nggak? Lingkungan luar sound system apa kira-kira? Lingkungan luar sound system apa? Yang mempengaruhi sistem apa? Tadi sudah Anda sebutkan tadi? Audiensnya. Ya, boleh. Lingkungan luarnya itu, audiens di dalam, misalkan di kelas itu para mahasiswa itu sebagai lingkungan luarnya, dipengaruhi dan mempengaruhi. Terus? Listriknya, Pak. Listrik, oke. Kalau listrik padam, tadi kan sudah disebutkan ya, berarti dipengaruhi listrik, dan sistem dimulai oleh listrik. Kalau mungkin saja kalau dia misalkan pakai baterai, bisa saja baterainya, kan itu ya. Kalau misalkan, maka dia dipengaruhi dan mempengaruhi. Kalau misalkan ada konslet di sistemnya ada konslet, mungkin panel listriknya itu kan juga bisa jelek kan gitu ya. Oke, berarti syarat yang ketiga terpenuhi. Punya penghubung nggak sound system? Punya penghubung nggak? Sound system punya penghubung nggak? Apa itu penghubung? Perantara. Penghubung yang tadi ya, makanya kan itu ya, yang menghubungkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain atau sub dengan subsystem. Yang menghubungkan antara mic dengan amplifier apa? Kabel. Nah, yang menghubungkan antara amplifier dengan listrik? Kabel juga, Pak. Kabel juga. Jadi antara sound system dengan listrik itu kan juga sebuah sistem sendiri. Sound system adalah sistem. Ini adalah antara sistem dengan sistem, penghubungnya itu kan kebetulan juga kabel kan ya. Kalau sub dengan sub, tadi mic-nya dengan amplifier itu kan itu satu sistem ya. Itu penghubungnya adalah antara sub dengan subsystem. Kalau sistem dengan sistem itu sistem listrik dengan sistem komputer. Apa dengan subsystem dengan sistem listrik itu adalah sistem dengan sistem. Terpenuhi, punya penghubung. Punya masukan? Sound system? Mikrofon tadi, Pak. Oke, itu alatnya. Masukannya apa? Ada dua tadi. Mantan input sama sinyal input ya. Ini Anda nanti materinya bisa Anda download itu di kelas kita ya gitu. Ini sudah ditaruh di kelas kita. Dia punya input maintenance-nya adalah sinyal listriknya kan dia. Listrik yang masuk ke dalam sistem komputer itu. Kemudian itu adalah maintenance. Sinyal inputnya? Sinyal inputnya? Maintenance adalah listrik. Sinyal inputnya? Nah, bingung gitu. Sound system itu untuk apa tuh? Sound system untuk mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Keluarannya apa nanti? Suara. Berarti masukannya? Suara kan. Jadi masukannya sinyal inputnya adalah suara kan. Suara pelan pasti ya nanti ya. Gitu. Kemudian outputnya? Nomor 7, extraordinary 6. Outputannya suara juga. Yang membedakan antara masukan sama keluaran apa? Yang inputannya kecil, yang outputannya besar. Oke, terpenuhi. Punya proses? Device-nya kan tadi amplifier sebagai itu alat prosesnya. Yang diproses apa? Meningkatkan frekuensi dari suaranya tadi, Pak. Oke, yang diproses tadi
karena ada sinyal listriknya ya untuk mengeraskan itu, yang adalah suara. Jadi mengubah suara pelan dari suara keras. Tujuannya apa? Prosesnya kan mengolah suara dan mengolah arus listrik tadi. Tujuannya? Supaya dapat didengar oleh orang banyak. Ya memang kalau nggak pakai speaker nggak bisa didengar. Jika lingkup suara ya, Pak. Oke, jadi mengeraskan kan dia. Iya, mengeraskan nanti kan biar didengar, Pak. Oke, biar didengar itu kan lebih keras kan. Sebetulnya kan nggak usah dikeraskan juga dengar, misalkan kebetulan di kelas itu ya, kalau misalkan sambil teriak-teriak gitu kan, tapi kan Nyeri tenaga juga sih, Pak. nah betul, lehernya nanti lama-lama kan bisa sakit kan dia. Oke, ternyata sound system adalah sebagai sebuah sistem. Coba kita cek ya. Oke, kita cek gitu ya. Kita cek. Kalau meja punya elemen lebih dari satu? Meja? Ada kayu, ada paku. Oke. Terpenuhi ya. Ada batas? Ada batas? Batasnya. Ini tadi meja makan sabunder nih. Batasnya apa? Bentuk. Ya, bentuk juga merupakan sebagai batas, ruasnya juga bisa merupakan sebagai batas. Terpenuhi syarat yang kedua. Punya lingkungan luar meja? Mempengaruhi? Punya lingkungan luar? Ada ini saya lingkungan luarnya ini kan, saya naruh handphone di atas meja ini. Terus saya taruh di atas meja, kan saya bisa menggeser-geser, dipengaruhi dan mempengaruhi. Punya penghubung? Punya penghubung? Apa penghubung meja? Di antara di antara sambungan meja itu kan tadi ada paku tadi kan nanti. Oke, terpenuhi ya kan nanti. Punya input? Maintenance inputnya apa meja? Sinyal inputnya apa? Enggak punya. Tidak terpenuhi, Pak. Oke. Ada keluarannya? Kalau nggak ada masukan berarti nggak ada keluaran. Ada prosesnya? Ada, nggak ada prosesnya. Oke. Punya tujuan? Tujuannya aja. Jadi tidak punya input nomor 5, nomor 6, nomor 7 tidak terpenuhi. Sehingga meja bukan sebagai sebuah sistem. Ya, oke. Ya. Ada pertanyaan? Oke, sederhana ya. Oke. Berikut ya. Manusia adalah sebuah sistem. Elemennya apa saja manusia? Banyak sekali. Apa? Panca indera. Oke, jadi itu subsistem ya. Ada sistem panca indera, aliran darah, ada sistem pencernaan dan sebagainya. Itu adalah subsistemnya. Tapi cara mungkin kalau misalkan oke lah, manusia adalah sebuah sistem. Elemennya apa saja? Ada mata, ada hidung, dan sebagainya ganti. Ada batas kan manusia? Akan menjadi ukuran batas manusia. Berat badan, tinggi badan, ya. Jangan bicara usaha ya. Jangan berat badan, tinggi badan, sebagainya kan punya batas. Lingkungan luar manusia? Lingkungan luar. Oke, punya lingkungan luarnya ada sesama manusia. Sesama manusia, alam tumbuhan, binatang. Oke, memenuhi syarat. Punya penghubung? Manusia punya penghubung? Saraf. Oke, syarat menghubungkan antar dalam tubuh manusia itu ada kabar banyak banget kan. Tangan saya kan ada peredaran darah, otot. Ya. Tangan Pak Bambang ini 10 bulan yang lalu kan patah kan ini, belum sempurna itu kan. Sehingga kan kalau ngegamnya belum bisa rapat kan ya. Padahal patahnya di sini kan. Ternyata karena dioperasi kan terus berpengaruh kan ya. Jadi punya penghubung itu otot-otot, ternyata itu saraf itu jumlahnya itu jutaan nanti ya. Jutaan, Pak. Ya, pada saat dibedah tangan saya ini ternyata mempengaruhi sehingga saat tadinya senang badminton terpaksa sudah 10 bulan absen nggak badminton kan dia. Itu sedih rasanya kan dia. Tapi itu sudah terjadi kan nggak bisa itu artinya sudah kehendak Allah. Oke, ya punya penghubung, manusia punya penghubung. Punya input? Sudah. Apa input manusia? Makanan, minuman, oksigen dan sebagainya kan dia. Punya keluaran? Keluaran yang berguna adalah energi bergerak. Ya? Oke, energi bergerak.
keluarannya berguna, keringat dan sebagainya kan dia. Nggak usah diterjemahkan nanti kan, banyaklah kerjaan kan dia. Yang kedelapan punya pengolah. Punya pengolah kah manusia? Otak. Pengolah yaitu mengubah apa tadi ini inputnya dulu apa tadi? Inputnya kan makanan minuman kan diolah. Khusus lambung Pak, mengolah kan jadi makanan kan jadi diproses kan menjadi sebuah energi untuk bergerak kan dia. Nomor 8 punya tujuan manusia? Tujuan apa? Ayo, punya tujuan kah? Hidup sehat. Oke, hidup sehat. Wah, yang Som Putri bilang hidup sehat. Maunya begitu. Oke. Jadi manusia adalah sebuah sistem. Nah, sebuah pertanyaan sekarang. Mana ya pertanyaan, mana yang paling penting dalam tubuh manusia? Mana yang paling penting dalam tubuh manusia? Jantung. Jantung paling penting. Sehingga setuju, jantung paling penting. Sehingga bolehlah manusia nggak usah pakai otak ya. Boleh ya? Semuanya penting, Pak. Ya. Tapi juga pertanyaan Pak Bebang tadi kan mana yang paling penting kan gitu ya? Semua penting, Pak. Karena saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Kalau kita bicara sistem adalah tidak ada yang paling penting kan, pasti penting berpengaruh kan gitu ya. Misalkan jantung nggak mau tak melamedeni toh. Jantungnya jalan sendiri kan begitu. Berarti nanti Pak otak penting, nanti yang ngeri lagi ada otak tapi nggak ada jantung kan gitu ya. Adalah semua penting proporsional kan. Semua penting adalah proporsional. Jadi dalam teori sistem itu tidak ada yang paling penting, semua penting proporsional. Pada saat misalkan begini, ada sistem ini sebenarnya kan manusia dibentuk dari kumpulan dari sub sistem ya. Ada subsistem pencernaan, panca indera, kemudian ada apa lagi peredaran darah dan sebagainya kan dia. Itu kan banyak banget dalam tubuh manusia. Membentuk sebuah sistem baru namanya adalah manusia adalah sebagai sebuah sistem. Jadi nanti sub-sistem dikumpul menjadi sebuah sistem digabung menjadi super sistem kan dia. Nah, ini yang kita diskusikan namanya adalah dikatakan sebagai sebuah sistem fisik kan gitu ya. Nah, coba sekarang ada sistem manusia adalah sebuah sistem ya, kita sepakat ya, manusia ini tadi dari 8 itu ya. Sepakat ya. Ini kan yang namanya kuliah itu kan membuat kesepakatan kan gitu ya. Iya. Jadi membuat kesepakatan gitu ya. Jadi kalau misalkan cucu saya ini umurnya 20 bulan nanti ya. Pada saat kita menggunakan bahasa kan dia datang gitu. Dia hanya baru vocabnya kan baru berapa kata kan dia. Ini kan bisa membuktikan sebagai sebuah sistem. Ternyata sistem komunikasinya unik kan dia. Dia ke eyangnya ya, ke saya kan dia ngadu. Akung gitu. Itu ayah kenapa ayah ya cangnya kamu nggak ngerti itu ya, kamu jangan nakal, kamu nggak boleh ini ya ngerti tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, itu kan sebagian ini kan lucu kan jadi aneh gitu. Nah sekarang ada sistem anak, ada sistem ibu, ada sistem anak, keluarga sistem keluarga sistem bukan. Saya ulang ya, ada sistem peternakan, ada sistem panca indera, ada sistem peredaran darah dan sebagainya. Sistemkah manusia? Manusia sistem. Sistem kan dia, karena dia kumpulan dari sub-sistem. Manusia adalah sebuah sistem. Ada sistem keluarga. Sistemkah keluarga itu? Ada sistem bapak, sistem anak, manusia bapak, manusia anak, bapak, ibu, anak itu. Sistemkah keluarga itu? Kenapa Anda ragu kan? Kalau sudah kita menggabungkan sebuah, kalau subsistem, jadi subsistem membentuk sistem besar lagi itu adalah sebuah sistem pasti kan, nanti bisa dibuktikan. Tadi, coba, sistem panca indera adalah sebuah sistem. Kalau dibuktikan di dalam elemen itu pasti memenuhi syarat, itu panca indera itu. Peredaran darah juga pasti memenuhi syarat nanti. Setelah sistem itu digabung menjadi sebuah sistem baru, namanya sistem manusia, itu manusia adalah sebuah sistem pasti. Super sistem dari subsistem tadi itu, tapi adalah sebuah sistem. Bisa dibuktikan tadi terpenuhi. Ada sistem bapak, sistem anak, sistem ibu. Sistemkah keluarga itu? Sistem kan itu ya. Jadi keluarga adalah sebuah sistem. Mana yang paling penting dalam keluarga? Bapak, ibu atau anak? Semuanya. Ya. Semua penting, Pak. Mana yang paling penting? Ya, oke. Jika salah satu nggak ada, berarti dia bisa dikatakan keluarga. jadi mungkin barangkali pada saat menjadi orang tua,
seorang tua itu tujuan utamanya pasti memperhasilkan anaknya kan gitu ya. Jadi anak itu sekolah itu investasi bagi orang tua ya. Waktu saya juga sama kan dia menyekolahkan anak itu adalah sebuah investasi karena kan orang tua kan pasti mati cepat atau lambat kan dia. Tetapi juga ternyata ada beberapa anak juga meninggal duluan sebelum orang tuanya meninggal juga ada kan dia. Jadi kalau kita kembali kepada teori seperti itu, mana yang paling penting dalam tubuh manusia? Nggak ada yang paling penting, semua penting proporsional. Mana yang paling penting dalam keluarga? Semua penting adalah proporsional kan dia. Jadi tidak ada yang paling penting di dalam keluarga itu ya. Itu yang jadi sekecil apapun elemen berpengaruh. Mana yang paling penting, tidak ada yang paling penting nanti ya. Sebagai contoh misalkan begini sekarang. Anda berhasil nih, nanti tepat waktu lulus menjadi sarjana. Siapa yang paling berhasil? Bapaknya, ibunya, atau anaknya? Semua sukses. Iya, semua sukses adalah. Jadi keberhasilan lagi-lagi ya. Keberhasilan adalah berhasil bersama. Jadi keberhasilan itu bersama. Kalau gagal, kalau misalkan anaknya gagal sekolah, yang salah siapa? Siapa yang gagal? Bingung ya? Kalau Jadi, menyalahkan juga bingung. Semuanya, Pak. Ya, saya sepakat ya semuanya tadi. Semua pasti. Jadi keberhasilan itu bersama, gagal bersama, tidak ada yang paling penting. Ada 3 yang kita catat dalam kehidupan nyata kan. Dalam kehidupan nyata itu adalah dalam teori sistem ya, ini saya pakai dalam kehidupan sehari nyata saya kan dia. Suatu saat mungkin saya juga pernah ngalami ya, saya mau sekolah nih ceritanya kan dia. Tahun 2000 berapa ya? Tahunnya lupa, udah lupa, enggak saya ingat ya. Bisa aja kalau masa saya enggak suka mengingat sesuatu yang tidak penting. Suatu saat bahwa anak saya enggak naik kelasnya. Itu kan sekolah ini ke sekolah anaknya Oke, kita matikan dulu Moritis. Oke. Sebagai contoh misalkan begini. Anak saya mau sekolah. Jadi hari Senin saya mau tes di UNER ya, mau ambil S3, mau ambil dokter di sana kan. Terus kemudian anak saya hari Sabtu saya ngambil rapot, nggak naik kelas. Kemudian yang salah siapa itu? Anaknya, bapaknya, atau ibunya? Oke, kalau kita sepakat teori sistem, itu adalah kesalahan kan gitu ya. Jadi misalkan anaknya bilang ke saya, minta maaf saya nggak naik, enggak. Bapak Ibu yang salah. Karena mungkin barangkali saya asik dengan pekerjaan saya, ibunya asik dengan pekerjaannya, sehingga perhatian kepada anak itu kan menjadi kurang. Akhirnya apa? Yang namanya sistem itu saling berpengaruh, saling mempengaruhi. Jadi tidak ada, mungkin barangkali Anda besok berorganisasi kan dia. Anda punya kegiatan ya, punya kegiatan berorganisasi. Mungkin Anda menjadi ketua, mungkin Anda menjadi sekretaris, Anda atau menjadi bendahara, apapun di situ. Anda mengisi acara. Ini satu kesatuan ya, tidak bisa pada saat berhasil siapa dulu yang ketuanya kan dia, nggak bisa kan dia, siapa dulu bendaharanya, siapa dulu yang sekretarisnya. Kalau itu berhasil, biasanya akan muncul bapak atau ibu asuh keberhasilan. Itu muncul di sana itu kan. Di Indonesia itu seperti itu ya, siapa dulu dong gitu ya. Tapi kalau gagal, muncullah istilah kambing congek gitu ya, jadikan korban gitu ya. Kamu sih bendaharanya nggak bisa ngatur duit itu enak. Ya, kamu sih bisa acaranya tidak buat acara bagus gitu ya, kan melempar gitu ya. Nah, teori sistem. Jadi sekali lagi tidak ada yang paling penting ya, ketua itu penting, sekretaris itu penting, bendahara itu penting. Ini ada satu kesatuan, cuman proporsional ya. Tadi kalau kita bicara tentang tubuh manusia tadi ya, yang paling gampang tubuh manusia. Kemudian dalam organisasi juga demikian, itu adalah sangat penting. Di Amikom juga organisasi, mana yang paling penting? Rektor, wakil rektor, tukang sapu-sapu atau mahasiswanya itu satu kesatuan, nggak bisa kita pisahkan satu-satu kan, nggak bisa dipisahkan satu-satu kan. Jadi adalah satu kesatuan. Karena waktu apa sih tujuan lembaga ini didirikan kan dia? Nah, itu nanti kan muncullah satu kesatuan. Jadi nggak ada yang mengatakan berhasil. Sama saja ya nanti kalau misalkan kalau kita senang bola kan dia. Ya, mungkin Jurgen Klopp itu hebat ya. Tapi kemarin coba ini kan Dedel 2 kan dia. Nah itu kan apa yang salah? Jurgen Klopp belum tentu juga. Tapi hebat dia kan dia. Jadi pada saat pimpinan yang baik seperti dia,
Gitu. Ini bukan salah pemain itu. Ini salah saya kan dia. Itu salah saya kan dia. Tapi ada beberapa pelatih yang mengatakan ini nggak jalankan instruksi kan dia. Itu kan dia. Itu mencari kambing hitam, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan nanti mungkin suatu saat ya Anda dalam satu organisasi, dalam satu keluarga, jangan mencari salah, tapi adalah mencari solusi. Jadi misalkan begitu ya. Ini yang terjadi di keluarga saya. Begitu anak saya nggak naik, saya suruh duduk, coba ambil kertas, kenapa kamu nggak naikkan dia? Dituliskan dia. Itu setelah ketemu permasalahannya, solusinya adalah, nah itu. Belum tentu gagal di sekolah itu berikutnya akan menjadi apa gagal. Nah kebetulan SMA-nya 4 tahun, SA punya 3 tahun, ternyata anak saya berhasil di luar sana kan dia. Dia punya posisi yang bagus dalam perusahaannya. Dia juga sudah punya usaha yang sudah jalan bagus. Bahkan dia ada franchise ya, ini baru ke Semarang anak saya ngecek franchise-nya yang ada di Semarang kan dia. Itu urusan Amikom. Artinya kan bahwa gagal di SMA belum tentu itu bahkan gagal selamanya kan dia. Ini barangkali. Nah itu ada 3 hal yang kita catat, yaitu tentang teori sistem. Oke ya. Anda sudah saya undang di Classroom ya, sudah undang Classroom. Tugas Anda pilih salah satu ya, selain manusia, selain sistem ya. Ya, sekali lagi ya. Ini saya perintahnya di sini. Anda masuk ke Classroom di kelas 4 ya, masuk Classroom. Anda kerjakan tugasnya adalah pilih salah satu yang Anda anggap sebagai sistem, buktikan bahwa itu adalah sebuah sistem. Ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 20 menit ya, ganti. Ya, Anda kerjakan satu tugas, pilih salah satu sistem yang Anda anggap sebagai sistem. Misalkan sistem komputer, misalkan handphone, mungkin mobil, mungkin pesawat terbang, terserah Anda tunjuk salah satu itu, kemudian Anda buktikan dengan situ ya. Ini materinya ada di Waskita ya, Anda download aja di sana. Kemudian Anda buktikan gitu ya. Nanti waktunya sampai jam sampai jam 8.40 ya kan dia. Sampai 8.40 betul ya. 8.40 ya. Nggak boleh terlambat ya tugasnya itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, karena kita terkendala dengan presensi ya. Nanti saya minta bantuannya untuk kota kelas untuk coba kayak kemarin ya. Nanti pakai Excel ya gitu. Pakai spreadsheet aja gimana? Ya terserah, nggak apa-apa. Pakai spreadsheet juga boleh. Yang penting kan bisa disortir nanti ya. Nanti saya bantu untuk mengirim ke sana. Oke, ada yang sudah masuk Classroom? Coba. Belum Pak, untuk Classroom belum dibagikan kode Classroom-nya. Oh itu kan sudah tak undang tuh. Anda buka email nggak? Di email saya belum. Oke, kode Classroom bentar.